Salam wanita yang kasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan wanita pada sore hari ini. Saya memberikan satu tema pahlawan. Mengapa? Karena hari ini tanpa terasa kita memperingati Hari Pahlawan di seluruh Indonesia. Dan kita, wanita Bukit Sion, juga merayakan Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Kita telah membaca sejarah bahwa para pahlawan telah rela berkorban demi untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan kita tahu bahwa pahlawan yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pahlawan bagi kita. Ya, dalam Keluaran 15 ayat 3 saya dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Adalah peristiwa di mana Tuhan melepaskan umat Israel dari bangsa Mesir, dari ikatan, jeratan mereka untuk bekerja fokus kepada Mesir. Dan Tuhan sekarang menjadi pahlawan kita untuk melepaskan kita dari ikatan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa, karena upah dosa adalah maut. Wanita kasih Tuhan, mengapa Allah begitu mengasihi kita sehingga orang berdosa ini, sehingga dia berjuang untuk kita dalam kematiannya di kayu salib untuk manusia berdosa. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5-6, Mazmur 8 ayat 5-6, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dengan terjemahan lain, memperhatikan atau memeliharanya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Meskipun manusia berdosa, Allah sangat tetap mengasihi manusia dengan berikan jalan, yaitu Yesus harus mati di kayu salib. Dan kita yang percaya padanya, Tuhan akan melepaskan kita dari hukuman dosa. Dan sekarang ketika kita tahu bahwa kita akan mendapatkan ketebusan dari Tuhan, kita adalah orang yang merdeka, kita adalah orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang dipastikan menerima kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita pun juga menjadi pahlawan pertama bagi keluarga kita sendiri, bagi menjadi wanita yang baik untuk anak-anak, untuk suami, untuk setiap pekerjaan yang ada dalam keluarga kita sendiri. Dan kita juga menjadi orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar menjadi wanita yang dapat menjadi pahlawan untuk kemuliaan Tuhan. Atas dasar kasih kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, bukan berdasarkan ambisi atau kemauan kita, kehendak kita. Apa yang harus kita lakukan, wanita, untuk supaya kita tetap perkasa? Kita ada di pahlawan yang hebat di dalam situasi dan keadaan apapun. Dalam Mazmur 103 ayat 20 dikatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pahlawan-pahlawan yang perkasa adalah pahlawan-pahlawan yang memuji Tuhan, pahlawan yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengarkan suara. Yang memuji Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan hidupnya, yaitu dengan melaksanakan firman, didasari dengan mendengarkan firman. Pahlawan adalah orang yang melaksanakan firman-Nya dengan cara mendengarkan firman. Ya, dasar melaksanakan firman adalah mendengarkan firman itu sendiri yang kita dengar. Untuk menjadi pahlawan yang perkasa di akhir zaman, yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Karena itu sangat penting, menjadi pendengar itu sangat baik, melebihi apapun. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ketika kita menghampiri Tuhan tanpa mau mendengar Tuhan, firman, itu dikatakan sebuah kejahatan. Sehingga mendengar itu sangat penting, karena dengan mendengar firman kita akan jadi pelaku dan kita akan dapat memuliakan Tuhan. Contohnya Maria,
Di dalam Lukas 10 ayat 38-42, di sana ada kisah di mana ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, Marta. Di sana Marta sibuk melayani, sampai karena sibuknya dia marah pada Maria. Tapi Maria memiliki satu sikap prinsip hidup yang baik, yaitu dia mau mendengarkan suara Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Sehingga dampak dari mendengar perkataan Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria dengan begitu kasih, dengan begitu rela, dia memecahkan botol minyak narwastu yang mahal harganya untuk Tuhan. Dia tidak eman, dia tidak pelit, tapi dia memberikan apa yang dia bisa berikan untuk Tuhan, meskipun itu sangat mahal harganya. Mungkin itulah hidupnya sendiri, dia mau korbankan untuk Tuhan. Wanita, ketika kita menjadi pendengar yang baik dan firman itu ada dalam hati kita, maka dipastikan kita akan menjadi wanita-wanita yang dapat mengasihi keluarga kita, mengasihi suami dan anak-anak kita dengan sepenuh hati. Kita mau berkorban melayani mereka, meskipun kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka, tapi kita karena kasih, karena firman dalam diri kita, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kita akan terus maju, terus semangat di wanita yang perkasa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, khususnya anggota keluarga kita dan juga semua orang yang ada di sekitar kita. Wanita kasih Tuhan, untuk itu jangan menjadi wanita yang tidak siap untuk mendengar, tapi kita menjadi wanita yang mendengar sampai selesai, belum berkata-kata sebelum selesai mendengar. Amsal 18 ayat 13. Amsal 18:13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi jangan kita menjadi wanita yang bodoh karena kita tidak mau mendengar dengan baik, karena kita pengen berbicara sebelum mendengar dengan baik. Jangan. Mari kita belajar, sama-sama belajar menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita dapat dipercaya oleh orang yang bercerita, berkeluh kesah pada kita. Seorang pahlawan yang perkasa harus menyediakan telinganya untuk mendengar firman dan mendengar nasihat yang baik. Kemudian langkah selanjutnya dipastikan, ketika kita mendengar dengan baik, maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman yang baik sesuai dengan apa yang telah kita dengar. Jadi yang telah kita dengar itulah yang akan kita lakukan. Kejadian 6 ayat 22. Di sana dikatakan sangat indah sekali. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Demikian juga kita. Kita akan menjadi orang yang tepat ketika kita mendengar dengan baik. Perintah yang kita dengar dari firman itu akan kita lakukan dengan tepat, tidak meleset. Lalu bagaimana kita akan menjadi pelaku firman yang baik? Dalam Yakobus 1 ayat 19-21 menuntun kita untuk menjadi seorang pelaku firman yang baik. Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik? Yang pertama, cepatlah mendengar. Ketika ada suara Tuhan, mari kita tanggap untuk mendengar. Lalu lambat berkata-kata, lambat untuk marah, mau dikoreksi kejahatan kita, mau dikoreksi kekurangan kita, dan kita mau berusaha berubah menjadi yang baik, menjadi yang baru. Dan kita menerima firman itu dengan lemah lembut dalam hati kita, dalam rendah hati, maka dipastikan kita menjadi wanita, pelaku, pahlawan yang perkasa, pelaku firman yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik, sesungguhnya kita tidak hanya menjadi pahlawan yang perkasa, yang pura-pura, tapi kita menjadi orang yang sangat berbahagia secara pribadi, secara batin dalam diri kita. Dalam Lukas 11 ayat 28, Lukas 11:28, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, yang memelihara, melakukan dan menjalankan
firman itu. Nah, orang berbahagia. Saya dan saudara berbahagia bukan hal yang lain, tapi saya dan saudara jadi orang yang paling berbahagia karena kita mendengar firman dan melakukan firman. Apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, sekitar kita, yang boleh menyakitkan dan menggoyahkan, kita akan tidak pernah goyah karena firman itu akan menopang depan kita. Amin. Selamat sore pahlawan perkasa di bumi ini, wanita yang hebat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.